Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Melanie Cahyani Putri. Saya akan menjelaskan penggunaan Cabri dan GeoGebra pada materi Teorema Pitagoras. Untuk soal pertama, kita gunakan grid. Kemudian, eksis. Kita geser titiknya agar sesuai dengan soal. Kemudian kita masukkan titik A, negatif 1,3 di sini. Kemudian titik B, 4,2, negatif 2 di sini. Kemudian titik C, 1, negatif 5. Nah, kemudian kita hubungkan menggunakan poligon. Hubungan ketiga titiknya. Lalu untuk mengetahui sudutnya kita menggunakan fitur angle. Kita klik tiga titiknya, titik A, B, dan C, sehingga dihasilkan besar sudutnya itu 90 derajat. Maka segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Lalu untuk soal kedua, kita masukkan grid. Lalu kita kasih eksis. Kita sesuaikan sumbunya. Karena diketahui segitiga tersebut siku-siku dan sama kaki, kita menggunakan poin, kita titikkan di 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian kita gunakan poligon, lalu kita hubungkan 10. Lalu di soal kan dikasih tahu CD garis bagi sudut C. Kita gunakan fitur angle bisection. Kita klik tiga sudut dari atas titik A, C ke B. Maka sudah membaginya. Lalu kita gunakan titik untuk titik potongnya. Lalu gunakan fitur distance untuk mengetahui sudut panjang BD. Ini titik B, kemudian ini titik D. Sehingga hasilnya adalah 4, sekian, 4,1. Kemudian untuk soal ketiga, kita gunakan fitur grid. Lalu menggunakan eksis. Kita geser sumbunya sampai Y-nya itu menyentuh 15. Lalu sumbu X-nya 34. Kita gunakan fitur poligon. Panjangnya 10. Di sini 2, 4, 6, 8, 10. Tingginya 15. Lalu untuk mengetahui panjang DF, kita gunakan distance. Ini 10. Tingginya 15. Sisi miringnya adalah DF 18, sekian. Kemudian kita gunakan fitur poligon kembali. Sampai ke 34. Karena panjang segitiga keempat itu 24 cm. Kemudian kita gunakan fitur distance. Panjangnya 24, kemudian sisi miringnya adalah 28,3 dan tingginya 15. Maka garis EF itu panjangnya 28,3. Untuk aplikasi GeoGebra, kita masukkan titik A, negatif 1,3.
titik B 4,-2, titik C itu 1,-5. Lalu kita hubungkan menggunakan fitur poligon, hubungkan ketiga titik. Lalu gunakan fitur sudut untuk mengetahui sudutnya. Maka besar sudutnya adalah 90 derajat. Maka segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Kemudian, untuk soal kedua, PQR ini merupakan segitiga sama sisi dengan panjang 12. Kita bisa gunakan ruas garis dengan panjang tetap. Kita masukkan angka 12. Lalu kita gunakan segi N beraturan. Dan masukkan angka 3 karena kita akan membentuk segitiga. Lalu untuk menemukan garisnya, kita gunakan garis tegak lurus dengan mengklik titik yang atas dengan garis yang bawah. Lalu gunakan fitur jarak atau panjang untuk mengukur kedua titik. Maka panjangnya adalah 10,39. 10,39. Kemudian, untuk soal ketiga, kita gunakan fitur ruas panjang garis tetap. Panjangnya berlayar sejauh 100 km ke arah barat. Kita masukkan 100. Lalu gunakan fitur garis panjang tetap lagi. Berbelok ke arah selatan 75 km. Lalu kita rotasikan titik E terhadap C sebesar 90 searah dengan jarum jam. Lalu kita hubungkan ketiga titik dengan poligon untuk mencari jarak terpendek kapal. Lalu kita gunakan fitur jarak atau panjang. Jadi langkah pertama 100, kemudian langkah kedua 75. Nah, lalu jarak terpendek kapalnya itu berapa? Dari titik keberangkatan sampai tujuan. Jarak terpendeknya itu adalah 125 km.